Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Putri Pareda, NIM 2102148. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah storytelling. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Petualangan Siput Kecil yang bernama Pipit dan Bunga Matahari yang Raksasa. Pipit siput kecil dengan cangkang coklat mengkilat dan dua sumur mungil tinggal di sebuah taman yang indah. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni, pohon-pohon rindang dan kupu-kupu yang berterbangan. Di ujung tanam berdiri megah bunga matahari raksasa yang selalu Pipit lihat dari kejauhan hingga sangat ingin melihatnya dari dekat. Merasa kehangatan sinar matahari di cangkangnya dan menghitung jumlah kelopak yang begitu banyak. Namun, cangkangnya terasa berat untuk tubuhnya yang kecil dan kakinya yang mungil bergerak sangat lambat. Suatu pagi yang cerah, Pipit memulai perjalanannya. Ting ting ting, dengan gerakan yang sangat lambat, setiap langkah terasa berat. Dia tetap menggerakkan tubuhnya dengan teratur, mencoba menghemat energi. Di tengah perjalanan, Pipit bertemu Keke, kupu-kupu cantik dengan sayap berwarna-warni. Keke terbang dengan lincah dan mendarat di sebuah daun di dekat Pipit. "Hai Pipit, mau kemana?" Dengan tergesa-gesa tanya Keke dengan suara lembut. Lalu Pipit menjelaskan keinginannya untuk melihat bunga matahari di ujung tanam. Keke tersenyum. "Wah, itu perjalanan yang sangat jauh, tapi aku bisa membantumu." "Baiklah." Lalu Pipit dan Keke menuju ke bunga matahari raksasa. Keke mengajari Pipit cara berjalan lebih efektif. Lalu Keke berkata, "Cobalah Pipit, gerakan tubuhmu dengan ritmis seperti irama lagu," kata Keke. Keke menyanyikan sebuah lagu kecil yang riang, dan Pipit mencoba mengikuti irama tersebut dengan menggerakkan tubuhnya. Mereka berlatih bersama dan Pipit merasa lebih percaya diri. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan sekelompok semut rajin yang sedang membuat ranting besar untuk membangun sarang mereka. Ranting itu sangat besar dan berat, membuat semut-semut kesulitan. Pipit dan Keke meskipun kecil menawarkan bantuan untuk mendorong ranting itu sedikit demi sedikit. Bekerja sama dengan semut-semut, semut-semut sangat berterima kasih dengan bantuan mereka. Salah satu semut berkata, "Hai, terima kasih teman-teman. Lalu sebagai tanda terima kasih, aku akan memberitahumu jalan pintas menuju bunga matahari raksasa. Ikuti jalan setapak di balik pohon besar itu." Lalu mereka mengikuti petunjuk semut dan menemukan jalan pintas. Dalam perjalanan menjadi lebih cepat. Akhirnya mereka sampai di bunga matahari raksasa. Pipit terkesima. Bunga matahari itu begitu besar dan indah. Kelopak berwarna kuning cerah dan biji-biji tampak berlimpah. Lalu Pipit bercerita pada Keke, "Wah, bunga matahari ini sangat indah. Kelopaknya seperti matahari kecil yang berkilauan dan warnanya seperti emas yang bersinar." Lalu Pipit tertawa, "Haha, iya, sangat indah bukan?" Lalu Pipit menyadari bahwa meskipun ia kecil dan lambat, ia bisa mencapai tujuannya dengan bantuan teman dari kerja keras. Ia juga belajar pentingnya membantu orang lain
dan menghargai keindahan alam. Lalu Pipit, Keke berteman dengan baik. Setelah Pipit dan Keke menikmati keindahan bunga matahari raksasa, mereka duduk sejenak di bawah naungan bunga tersebut, merasakan hangatnya sinar matahari. Keke berkata, "Pipit, Pipit, lihatlah betapa indahnya alam di sekitar kita. Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing." Iya, iya Keke. Lalu Pipit mengangguk setuju. Lalu Pipit berkata, "Aku ingin lebih tahu banyak tentang bunga dan hewan di taman ini," ungkap dengan antusias. Lalu Keke tersenyum. "Baik, mari kita bereksplorasi bersama. Aku akan memperkenalkanmu kepada teman-teman lainnya." Lalu mereka mulai perjalanan menjelajahi taman. Pertama, mereka bertemu dengan seekor katak yang sedang melompat-lompat. "Halo katak, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Keke. Lalu katak menjawab, "Aku sedang mencari serangga untuk dimakan. Mau ikut bantu aku?" Lalu Pipit dan Keke pun ikut membantu katak secara mencari serangga. Dalam prosesnya, Pipit belajar tentang pentingnya setiap makhluk dalam ekosistem dan bagaimana mereka saling bergantung satu sama lain. Pipit merasa sangat bahagia karena bisa berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan. Setelah bermain, mereka merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Pipit berkata, "Aku sangat bersyukur bisa memiliki teman seperti kalian. Kita sudah belajar banyak hari ini." Keke dan katak pun mengangguk setuju. Mereka rasa syukur yang sama. Ketika matahari mulai terbenam, Pipit dan Keke berjalan pulang. Dalam perjalanan pulang, Pipit merenungkan semua yang ia pelajari. "Hari ini aku akan belajar bahwa bekerja sama dan saling membantu membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan. Aku tidak hanya melihat keindahan bunga matahari, tetapi juga memahami keindahan persahabatan," ujarnya dengan penuh rasa syukur. Ketika mereka tiba-tiba di rumah, Pipit merasa bangga dengan petualangannya yang telah dilalui. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambilnya, baik dalam perjalanan menuju bunga matahari maupun dalam menjelajahi taman, adalah bagian dari pertumbuhan sebagai sifat kecil yang berani. Dengan semangat baru, Pipit berjanji untuk terus belajar dan menjelajahi dunia di sekitarnya, serta membantu teman-temannya seperti Keke dan katak. Ia tahu bahwa setiap petualangan pasti akan memberi pelajaran berharga. Jadi, dari cerita tersebut ada keenam aspek dalam cerita. Yang pertama ada kognitif, yaitu di sini Pipit belajar memecahkan masalah, menemukan cara mencapai bunga matahari, merencanakan strategi bekerja sama dengan Keke, dan memahami pentingnya kerja keras dan kerja sama. Yang kedua bahasa, Pipit menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Yang kedua ada sosial emosional. Nah, di sini Pipit menunjukkan kemampuannya berinteraksi, meminta bantuan, bekerja sama, menunjukkan empati. Yang keempat ada fisik motorik. Di sini Pipit menghadapi tantangan fisik, perjalanan jauh, mengembangkan kemampuan motoriknya, belajar berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang terakhir ada moral. Di sini cerita menekankan nilai-nilai moral seperti kerjasama, membantu sesama, rasa syukur, menghargai keindahan ciptaan Tuhan, dan pentingnya kerja keras untuk mencapai tujuan. Nah, lalu pesan moral dalam cerita ini yaitu yang pertama, kerja keras dan ketekunan membawa hasil. Yang kedua ada pentingnya kerjasama dan bantuan sesama. Yang ketiga ada menghargai keindahan alam dan ciptaan Tuhan. Yang keempat ada percaya diri dan mengatasi keterbatasan. Yang kelima ada belajar dari pengalaman. Sekian dari cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.